Pada saat ini, jiwa memimpin langit dan dikejar serta dipukuli oleh Mo Yiyan. Meskipun jiwa memimpin langit adalah yang ketujuh dalam daftar Changlan, dan Mo Yiyan hanya yang ke-14, tapi dia dikejar dan dipukuli. Bukan karena jiwa lebih baik dari tinta, tapi aku benar-benar tidak ingin membuat wanita ini marah. Tidak melihat adegan ini, suaranya dingin dan berkata, di masa lalu, Mu Qingyu pernah berlatih di Sekte Dewa Es. Yuan Kuyin ingin menerima murid, tetapi Mu Qingyu tidak berjanji. Kemudian, Mu Qingyu bangkit. Yuan Kuyin jatuh cinta pada Mu Qingyu dan mendengarnya. Cinta tapi bukan. Petik 2. Dikatakan juga bahwa Yuan Kuyin ingin membunuh Mu Qingyu, seolah-olah itu karena kamu Xiao Yao. Itu selesai, tapi aku tidak tahu kenapa. Yuan Kuyin bersembunyi di Istana Dewa Es dan akan membantu para gembala. Semua orang terkejut saat ini dikatakan. Gu Xianming tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sapi tua itu memakan rumput yang lembut. Batuk, Mo Wenyuan terbatuk dan tidak bisa menjawab. Zhu Tianque berkata, apa hubungannya dengan Mo Yiyan? Ya, semua orang tercengang. Dikatakan bahwa, kemudian, Mu Qingyu menjadi setingkat kaisar, yaitu, setelah kamu Xiao Yao meninggal, Mu Qingyu sering bekerja di reruntuhan gurun. Dia kebetulan bertemu Mo Yiyan di larangan diri, dan lalu, aku tidak tahu apa yang terjadi, Mo Yiyan. Yah, kamu tahu, aku tidak mengerti. Zhu Tianque, nenek moyang tua keluarga Titan, adalah orang yang jujur. Mo Yiyanlah yang menyukai Mu Qingyu dan ingin menikahi Mu Qingyu. Akibatnya, Mu Qingyu bertengkar dengannya dan terluka lalu melarikan diri. Sekarang Mu Qingyu berada di alam Tuhan. Mo Yiyan hanya ingin menjadi kuat, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Saya menghapus. Rahasia luar biasa. Masih ada ini. Tidak. Namun saat ini, suara dingin dari kehampaan, dengan rasa dingin yang menggigit, bahkan menyebabkan kehampaan di sekitarnya membeku. Apakah kamu ingin aku berbicara tentang pengejaranmu terhadap Yuan? Yuan Kuyin tak mau mendengar ini, wajah tua itu memerah, dan dia terbatuk-batuk, obrolan ini ringan, terang-terangan, dan pucat. Petik 2. Pada saat ini, Zhu Tianque tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sepertinya teman lama kuno telah muncul, dan keturunan kuno juga telah muncul. Semua orang keluar untuk berbicara. Haha, di lapisan luar angkasa, banyak orang melepaskan kemampuannya sendiri, mendengarkan beberapa orang besar membicarakan rahasia tahun-tahun sebelumnya. Keluar, mustahil, saya tidak akan keluar. Bagaimana jika mereka mendengar tentang pria besar secara diam-diam dan menyelesaikan masalah dengan mereka? Sungguh, 20 teratas adalah yang teratas di zaman kuno. Lebih baik tidak muncul dalam percakapan mereka dengan lebih dari 20 orang. Adapun para dewa dan kaisar kuno yang bahkan tidak masuk daftar Changlan, jangan menguping. Sungguh kematian yang salah karena dipukuli secara tidak sengaja oleh orang bertubuh besar. Saat ini, pertempuran di surga ke-6 berlanjut. Klan Ye, Shenfu, Yundian, klan Feng Huang, dan tentara terus menekan perbatasan. Paviliun Tianlei, Tiangong yang terbakar, dukungan keras. Tidak ada pertolongan. Kaisar ke-5, Kaisar ke-7, dan Kaisar ke-8 semuanya telah tamat. Gerbang Shengxuan, 8 Ola Gurun, dan Fei Huang Shenzong telah lama dimusnahkan oleh abu terbang. Tapi sekarang, Kaisar hari berikutnya dan Kaisar hari keempat tidak datang, tetapi keluarga Phoenix datang, dan hari berikutnya Kaisar Xuanhao tidak datang, itu terlalu mencurigakan. Tidakkah Anda bertanya lagi pada saat ini, apakah itu Kaisar Xuanhao? Anak ini, tapi menurut Mu Qingyu ini sangat sulit. Kaisar Xuanhao, beberapa kaisar kuno sedikit berubah ketika mereka mendengar pidato tersebut. Itu, mungkin, di mana Kaisar Xuanhao? Kaisar Yutian tidak ada di sana. Semua orang tahu bahwa Kaisar Xing menjaga dari masalah di pihak keluarga naga, melawan tangisan 100 Li, Xie Qing, dan lainnya. Tapi siapa yang diwaspadai Kaisar Xuanhao? Orang-orang Phoenix yang ingin dia lindungi, tetapi mereka datang. Tidak, kamu bisa menarik terlalu banyak. Mo Wenyuan berkata langsung, Kaisar Xuanhao berasal dari keluarga Kaisar. Bantu Muyun, apakah kamu sedang bermimpi? Terlebih lagi, terakhir kali, ketika Muyun membunuh Kaisar Huan, Kaisar Xuanhao diawasi oleh Mu Qingyu. Kali ini mungkin sama, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, menurutku itu aneh. Bagaimanapun, pria berbaju hitam itu sangat baik. Setidaknya sampai saat ini,
Aku tidak tahu berapa pasang mata yang menatapnya dan bertarung dengan Lei Wuyu, tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa percaya diri. Saat ini, di hari ke-6, Ming Yuexin dan Dila masih berperang. Kaisar Yifan ditekan oleh 3 orang berbaju hitam dan kehabisan napas. Lei Wuyu bertarung dengan pria berbaju hitam, yang menjadi semakin mengerikan. Pertarungan antara Lei Xuan dan Du Guye juga sangat mengerikan. Adapun tempat lain, itu adalah pertempuran di tahap akhir, tengah, dan awal Kaisar. Di level Muyun, Kaisar tidak bisa menarik perhatiannya di awal, tengah, dan akhir pertempuran. Qin Mengyao bertarung melawan Gu Zuanzuan dan Meng Yunzong dengan 1 lawan 2. Tidak ada yang membutuhkan bantuan Muyun. Muyun hanya melangkah keluar dan menuju Kaisar Yifan. Saat ini, Kaisar Yifan sedang terjerat oleh 3 orang berbaju hitam. Ketiga orang ini memiliki keberatan dan tidak menunjukkan keahlian unik mereka. Kaisar Yifan tidak dapat melihat asal-usul ketiga orang tersebut. Namun meski begitu, bagaimanapun juga, itu adalah 3 lawan 1, dan sulit baginya untuk menolaknya. Kaisar Yifan, Muyun datang dan berkata sambil tersenyum, apakah Kaisar Xing memberimu segel Tuhan? Betapa pentingnya bagi kakak tertua saya untuk menyegel meterai Tuhan, dan bagaimana dia bisa memberikannya kepada saya. Lebih gila lagi, meskipun kamu memberikannya kepadaku, aku tidak bisa mengatakannya. Kaisar Yifan diam-diam menegur dalam hatinya. Muyun menjelaskan bahwa dia bertarung melawan Kaisar Radium untuk mengumpulkan harta paling berharga di hutan belantara. Sekarang, siapapun yang memiliki harta paling berharga dari kelaparan adalah harta terbesarnya masalah. Itu hanya Kaisar Xuan Hao. Bintang Kaisar dapat menyimpannya. Tidak di sini. Muyun menghela nafas, sayang sekali. Tapi kulihat kamu memiliki 2 sumber api dan 9 bayi hewan buas, yang lumayan. Apa-apaan ini? Kaisar Yifan melirik Muyun dan memarahi hatinya. Anda tidak bisa terus seperti ini. Ming Yuexin dan Qin Mengyao adalah 2 wanita. Itu hanyalah tabel efektivitas tempur yang eksplosif. Mudah untuk mengatakan bahwa Kaisar Radium tidak dapat membunuh hati Ming Yue. Bagaimanapun, hati Ming Yue dulunya adalah dewa air dan tidak memiliki kekuatan. Tapi, untuk apa? Mengapa Qin Mengyao bisa menghentikan Gu Lunzuan dan Meng Yunzong? 1 Changlan menduduki peringkat ke-16 dan 1 Changlan menduduki peringkat ke-17. Tanpa diduga, Qin Mengyao, seorang kaisar belaka, tidak dapat dibunuh. Jika keduanya tidak mengeluarkan air, mereka akan membunuh dia dan dia tidak akan mempercayainya. Namun faktanya, rotasi kuno dan Meng Yunzong saat ini lebih mendesak daripada Kaisar Yifan. Mereka adalah 2 kaisar tua, 20 teratas daftar Chanlan. Bersama-sama, mereka tidak bisa memenangkan Qin Mengyao. Tahukah Anda, berapa pasang mata yang menatap ke sini hari ini? Di akhir perang ini, Qin Mengyao selamat dan menjadi terkenal, yaitu memiliki kekuatan 20 besar. Namun keduanya akan dibahas dari waktu ke waktu. Rotasi kuno, Meng Yunzong. Oh, mereka berdua, kaisar kuno yang tidak bisa menaklukkan Qin Mengyao bersama-sama. Gila, siapa yang mau nama seperti itu? Saat ini, Muyun memandang Kaisar Yifan sambil tersenyum dan berkata, Kaisar Yifan, 4 kaisar surgawi telah mati, apakah Anda ingin menjadi yang kelima? Begitu ucapan ini keluar, Kaisar Yifan berkeringat. Dalam sekejap, 2 sumber api melesat keluar dan memukul mundur ketiga orang berbaju hitam itu. Melihat Muyun lagi, wajah Kaisar Yifan berkeringat. Muyun, aku datang untuk membantu. Kaisar Yifan bersenandung. Bukankah Muyun ingin membunuh Kaisar Radium dan merebut harta paling berharga dari banjir? Mengapa Anda menatapku sebagai penolong? Di Yifan sangat kesal. Tidak mudah baginya untuk mencapai puncak Kaisar. Dari segi kekuatan, dia juga harus memiliki kekuatan 50 besar, tapi dia pasti tidak sekuat Lei Ming. Muyun ingin membunuhnya. Dia bisa membunuhnya. Dia tidak ingin mati di sini. Situasinya tidak sekarang. Apakah kamu tidak keluar? Muyun langsung bersenandung, apakah menurutmu kamu akan baik-baik saja memegang paha Kaisar Xing? Kali ini Kaisar Radium, dan lain kali Kaisar Xing. Potong pahamu dan kamu akan menyelesaikan bolanya. Kamu, Kaisar Yifan melotot dengan marah, tapi dia tidak berani bertindak gegabah. Kalian bertiga, jangan membuang waktu. Muyun memandang ketiga pria berbaju hitam itu dan berkata sambil tersenyum, orang yang membawamu ke sini melakukan hal-hal hebat. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati di Lei,
dia juga tidak peduli dengan hidup dan mati di Yifan. Ketiga pria berbaju hitam memandang Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, sebaiknya aku datang sendiri. Sambil berbicara, Mu Yun berjabat tangan dengan pedang Jiuyao. Mu Yun, Kaisar Yifan tampak kedinginan dan mendengus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia lari. Rencana hari ini sungguh tidak terduga. Ming Yuexin berurusan dengan Kaisar Radium. Qin Mengyao mampu melawan dua kaisar kuno Lun Xuan kuno dan Meng Yunzong dengan 1 lawan 2. Yang lebih mengerikan lagi adalah pria berbaju hitam yang muncul secara misterius menghentikan Lei Wuyu. Kekuatan yang ada di sekitar dia cukup mengerikan. Lei Wuyu, orang keempat dalam daftar Changlan. Lei Xuan, yang menempati peringkat ke-18 dalam daftar Changlan. Lei Mingdong, nomor 39 dalam daftar Changlan. Ditambah rotasi kuno 16 dan Meng Yunzong 17, kekuatan ini bisa dikatakan 5 tingkat kekuatan teratas Changlan, oke. Namun, orang-orang di sekitar Mu Yun jauh melebihi ekspektasi semua orang. Terutama Qin Mengyao, wanita aneh ini, yang disebut sebagai wanita berbakat pertama di dunia Changlan, sudah bertahun-tahun tidak muncul di mata orang-orang, tetapi begitu dia muncul, dia adalah sarana dan kekuatan yang sangat kuat dan mengerikan. Berlari, Mu Yun mendesis. Bisakah kamu melarikan diri? Sosok Kaisar Yifan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Namun saat berikutnya, untuk sesaat, deru teror pecah di kehampaan. Antara langit dan bumi, pedang Qi kembali menjadi satu, langsung merobek saluran dan memaksa Kaisar Yifan mundur. Mu Yun, Kaisar Yifan meraung, ini tidak ada hubungannya denganku. Namun, ketika Kaisar Yifan meraung, dia melihat Mu Yun berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Hah, siapa ini? Kaisar Yifan tampak tercengang. Lebih gila, Lu Qingfeng. Sangat sulit bagi anjing untuk berbunyi bip. Lu Qingfeng ini dihantui dan harus menghantuinya. Pada saat ini, Lu Qingfeng, berpakaian ungu dan rambut panjang diikat, memandang Kaisar dengan pedang di tangannya. Kaisar Yifan, tidak perlu pergi. Suara Lu Qingfeng terdengar dingin. Kamu tidak sakit, kan? Kaisar Yifan berteriak dengan marah. Mengapa kamu berada di bar bersamaku? Lu Qingfeng terdiam. Di Yifan hampir memuntahkan api karena marah. Tapi saat ini, Mu Yun, 3 pria berbaju hitam, tidak berniat melakukannya, tapi melihatnya seperti ini. Lu Qingfeng, kamu bunuh diri. Kaisar Yifan berteriak dan meraung, karena kamu harus menyerahkan hidup dan mati bersamaku, maka ayolah. Ketika kata-katanya jatuh dan telapak tangannya digenggam, bendera hitam muncul di semua sisi dalam sekejap, berkibar dan berubah menjadi setinggi ribuan kaki. Ini adalah bendera 4 roh yang menyegel langit. Setelah bendera ini dikibarkan, bendera ini dapat memblokir dunia di sekitarmu sejauh 100.000 mil. Namun, begitu kamu memasukinya, hanya satu dari kamu dan aku yang bisa keluar hidup-hidup. Kaisar Yifan berkata dengan dingin, apakah kamu berani? Kaisar Yifan tahu bahwa Mu Yun ada di sini dan dia tidak bisa pergi. Tapi 1 lawan 1 dengan Lu Qingfeng, dia punya peluang. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata sambil mencibir, mengapa bertarung denganmu sendirian? Kamu punya otak. Oke, Lu Qingfeng berkata langsung saat ini. Hah, Mu Yun memandang kakak laki-laki itu dan tertegun. Langsung saja, Lu Qingfeng lalu berkata, ayo. Kedua sosok itu tiba-tiba melangkah ke udara. 3 orang berbaju hitam berdiri di sisi tubuh Mu Yun saat ini. Salah satu dari mereka berkata, Lu Qingfeng hanyalah alam mendiang Kaisar. Aku tahu. Mu Yun mengangkat alisnya. Kaisar Yifan, lumayan. Hanya saja Lu Qingfeng berani melanjutkan. Haruskah dia yakin? Mu Yun melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara keras, kakak laki-laki, bisakah kamu memberitahuku di mana Cener pertama kali? Jika kamu mati, anakku, aku harus menemukannya kembali. Ketika ketiga pria berbaju hitam mendengar ini, mereka semua tampak aneh. Sekarang, Mu Yun berdiri di udara, bingung lagi. Lei Wuyu dan Di Xuan Hao, Lei Xuan dan Du Guye, Qin Mengyao, Gu Lunzuan dan Meng Yunzong. Hati bulan cerah dan radium Kaisar. Pertarungan puncak sedang berlangsung. Adapun pertempuran di tahap tengah dan awal Kaisar, para ahli dan kuat di Senfu, Yundian, klan Ye, dan klan Phoenix memiliki lawannya masing-masing. Mu Yun tidak ingin ikut campur. Ini adalah kesempatan untuk membuat marah para kaisar itu.
Ini juga merupakan ujian bagi Shen Fu dan Yundian. Pertempuran terus berlanjut. Ketiga pria berbaju hitam itu berdiri di samping Muyun dan tidak pergi kemana-mana. Muyun berkata perlahan, perhatikan Kaisar Radium. Orang ini juga memiliki segel Kaisar Ilahi. Pertempuran antara Ming Yuexin dan Delay adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Muyun. Adapun Qin Mengyao, seharusnya baik-baik saja. Qin Mengyao tidak selalu agresif. Dia bilang ya, tidak apa-apa. Tapi hati bulan berbeda. Selain itu, Kaisar Radium juga merupakan Kaisar Surga. Boom, nafas teror muncul saat ini. Raungan yang mengguncang bumi terdengar di medan perang luar angkasa tempat Kaisar Radium dan Ming Yuexin bertempur. Di sekitar tubuh Kaisar Radium, guntur memenuhi udara. Sudah menjadi Kaisar Radium yang menjadi marah. Saat ini, melihat Ming Yuexin, hanya ada satu ide di hatinya. Itu berarti menelanjangi wanita itu hidup-hidup. Hati bulan yang memegang 5 manik roh, berdiri ribuan kaki di depan Kaisar Radium, juga memiliki ekspresi tenang. Tapi pipinya agak putih. Jelas sekali, dia tidak terlalu santai dalam perang besar. Ming Yuexin, kamu benar-benar ingin mati. Kaisar Lei berteriak dengan marah, tahukah kamu bahwa begitu dunia Changlan terbuka, sang gembala akan dikutuk. Jika kamu membunuhku hari ini, seseorang akan mengambil nyawamu di masa depan. Kamu sudah mati, jadi khawatir dengan apa yang aku lakukan. Hati Ming Yue acuh tak acuh dan berkata, orang mati tidak perlu khawatir tentang apa pun. Kamu, Kaisar Lei tiba-tiba tampak kedinginan dan bersenandung, kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalan. Tangannya terkepal dan perlahan terbuka, dan simbol guntur terkondensasi di telapak tangan. Simbol dan segel itu berkumpul dalam sekejap dan berubah menjadi monumen batu petir, berdiri di depan Kaisar Lei, dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Jelas sekali, kali ini Kaisar Radium benar-benar bersumpah untuk mati, monumen Yuan Lei. Setelah meminum sepatah kata pun, roh jahat yang mengerikan itu langsung ditransmisikan di medan perang luar angkasa dengan radius ribuan mil. Ketika Ming Yuexin melihat pemandangan ini, Xiu Mei mengerutkan kening, menggenggam 5 manik roh dengan tangannya, dan tiba-tiba memiliki kekuatan emas, kayu, air, api dan tanah, diisi dengan 5 lampu. Kelima lampu itu berubah menjadi 5 benda raksasa yang berkilauan dengan cahaya emas, hijau, biru, merah dan kuning. Formula leluhur 5 roh. Pada saat ini, dalam kehampaan, di tanah benua tandus, jiwa memimpin langit dengan ekspresi terkejut dan berkata, itu bukan karena kamu memiliki iblis di klan 5 roh. 5 roh Zujue, ini adalah skill rahasia paling menakutkan di klan Wuling. Ia ada pada masa banjir dan kelaparan dan sebenarnya telah hilang di marga Wuling selama ini. Namun mereka yang berasal dari keluarga 5 roh sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Mereka tentu saja harus melakukannya. Namun hati bulan yang cerah ini juga ditampilkan. Tidak bisa melihat pemandangan ini, matanya dalam, tapi juga dengan sentuhan kejutan. Di medan perang luar angkasa, 5 raksasa dengan panjang ribuan kaki bergegas keluar dari prasasti petir. Boom! Dalam sekejap, waktu dan ruang terdistorsi, dan ledakan dahsyat dan tak terbatas memenuhi seluruh medan perang luar angkasa. Guntur di loh batu itu tebalnya ratusan kaki dan menyebar. Ia langsung bersinar dan menusuk ke jantung bulan yang cerah. Namun dalam menghadapi adegan ini, Ming Yuexin tidak peduli, melainkan membunuh dan mendesak 5 raksasa untuk membunuh. Dong dong dong. Kekuatan surga luar biasa dan meledak-ledak. Seorang raksasa meledak saat ini. Namun tablet batu petir itu masih berdiri. Tetapi pada saat ini, 5 raksasa yang meledak itu kokoh, memadatkan cahayanya lagi, dan tiba-tiba mengepung satu tempat untuk menekan tablet batu itu. Kaisar Radium tampak jelek saat ini. Pergi ke neraka, namun tiba-tiba, Kaisar Radium meminumnya. Di tablet batu, di antara guntur, ada segel rune, yang langsung berubah menjadi nafas teror, dan mengalir keluar langsung di bawah paket baju besi surga kuning. Baju besi langit kuning terbungkus. Itu adalah segel Kaisar Ilahi. Melihat pemandangan ini, mata Muyun menjadi dingin dan sosoknya bersinar, dan dia terbunuh. Tapi saat itu juga, Ming Yuexin melihat baju besi Huang Tianzi membungkus segel Kaisar Ilahi. Tanpa diduga, wajahnya tetap tidak berubah. Dia berdiri di sana dengan tangannya seperti air dan menekannya ke perutnya. Dengan kilatan cahaya, gumpalan cahaya mengembun di perutnya. Di dalam cahaya itu, ada seorang bayi. Tapi bayinya sepertinya sedang tidur.
Wajahnya damai dan tenang. Di antara alis dan matanya, dia sangat mirip dengan hati bulan yang cerah, tapi wajahnya sangat mirip dengan Muyun. Ming Yuexin menyeret bayi yang sedang tidur itu dengan tangannya dan mendorongnya tepat di depannya. Pada saat ini, Kaisar Lei dan Muyun bodoh. Apa yang sedang dilakukan Ming Yuexin? Mengandalkan bayi ini untuk menolak meterai Tuhan. Kaisar Lei tahu bahwa dengan kekuatan Muyun saat ini, dia dapat menahan serangan segel Kaisar Dewa, tetapi Ming Yuexin tidak dapat menghentikannya. Tapi, apakah wanita ini gila? Bawa anak-anakmu dan blokir senjatanya sendiri. Kotoran. Melihat adegan ini, wajah Muyun menjadi hijau karena ketakutan. Awalnya kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, kecepatannya melonjak dan hampir seketika sampai ke jantung bulan yang cerah. Boom! Meterai Dewa Kaisar dijatuhkan saat ini. Medan perang ruang waktu meledak saat ini. Sesosok, yang kini langsung dibombardir keluar dari medan perang ruang waktu, menjadi pucat. Itu radium. Namun, melihat medan perang ruang waktu, Kaisar Radium menantikannya. Apakah itu meledak? Sekalipun Muyun tidak bisa dibunuh dengan pengeboman, ia harus segera melakukannya. Bisakah Muyun membayar harganya? Deru teror masih terdengar di medan perang ruang waktu. Namun dalam sekejap mata, hanya satu sosok yang terlihat. Saat ini, dia melangkah keluar dan muncul di atas bumi. Itu Muyun. Pada saat ini, apa yang dipegang Muyun di pelukannya adalah jantung bulan yang cerah. Pada saat ini, permukaan tubuh Muyun berwarna kuning dan pakaian ilahinya terkondensasi, dan gerbang reinkarnasi surga berguling di belakangnya. Nafasnya berfluktuasi hebat di sekujur tubuhnya, dan wajahnya sedikit pucat. Bulan cerah di pelukannya menatap Muyun dengan linglung. Omong kosong. Muyun mendengus, dan gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku tidak meminta bantuanmu. Ming Yuexin kemudian berkata, jika kamu memblokir serangan ini, aku bisa membunuhnya. Omong kosong. Muyun berteriak, bawa anakku untuk memblokirnya. Tapi Ming Yuexin langsung berkata, apa yang kamu tahu? Oh, aku tidak mengerti, tapi kamu tidak bisa menggunakan benih gembala lamaku untuk menolak segel Kaisar Dewa. Segel Kaisar Dewa ini adalah dia. Sekarang jika dia tidak memiliki gerbang reinkarnasi surga, dia pasti akan membawa satu kematian. Meskipun itu adalah segel rune yang dipadatkan oleh mantan Kaisar Ming, segel itu masih sangat kuat. Hati Ming Yue tidak puas dan berkata, ini semua salahmu. Itu melanggar masalah besarku. Aku merusak masalah besarmu. Ming Yuexin bersenandung, menurutmu mengapa aku harus bertarung dengan Kaisar Radium? Itu untuk membiarkan dia mendesak segel Kaisar Ilahi dan membantu Yuan Fan bertransformasi. Membantu bertransformasi? Apa maksudmu? Muyun menjadi semakin bingung. Tapi hati Ming Yue berkata, aku sudah bilang padamu dengan sia-sia. Muyun lalu berkata, mari kita bicarakan nanti. Muyun memegang tangannya dan hanya melihat sepotong baju besi di tangannya. Shinseng terintegrasi ke dalamnya. Muyun akan mendapatkan baju besi itu. Merek radium Kaisar akan dihilangkan. Dia ingin meletakkannya di jantung bulan yang cerah. Tidak, Ming Yuexin merasa jijik dan berkata, dia memakainya setiap hari, saya tidak menginginkannya. Oh, inilah harta karun banjir. Anda tidak menginginkan sesuatu yang lebih berharga daripada barang milik Kaisar. Melihat terangnya bulan, hati sungguh tak menginginkannya. Muyun juga menyingkirkan baju besi langit kuning. Kelima, pahami. Pada saat ini, matanya menatap Kaisar Radium. Saat ini, mata Kaisar Lei agak tajam. Muyun, Dila mencibir dan berkata, hari ini aku mati di tanganmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Di masa depan, kamu akan menyesal membunuhku. Muyun tersenyum dan berkata, oh, benarkah? Ketika kata-katanya jatuh, sosoknya sudah berada di depan Kaisar Lei, memegang pedang Jiuyao di atas leher Kaisar Lei. Saat ini Kaisar Radium masih memiliki kekuatan perang duniai. Namun saat menghadapi Muyun, ia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan hampir mencekiknya dan tidak memiliki perlawanan. Muyun, ini sangat kuat. Menyesal. Bagaimana orang mati bisa membuatku menyesal? Muyun berkata dengan acuh tak acuh, selama bertahun-tahun, saya sangat dipermalukan oleh keluarga Kaisar. Membunuh Kaisar Surga adalah tujuan dan motivasi saya untuk menaatinya. Kaisar Yuan, Kaisar Huan, Kaisar Teng Fei, Kaisar Xuan, sekarang giliranmu, Kaisar Radium. Kaisar Lei merasakan ketidakpedulian yang dibawa oleh pedang panjang itu dan mencibir,
Aku akan menunggumu, Muyun. Kalau begitu tunggu perlahan. Pedang Jiuyao, dengan kilatan cahaya, langsung menembus leher radium kaisar dan menghancurkan jiwanya. Pada saat ini, Muyun mencondongkan tubuh ke dekat Kaisar Lei, menatap langsung ke wajahnya yang kesakitan, dan berkata dengan acuh tak acuh, ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu lagi, pria berbaju hitam. Setelah mendengarkan kata-kata Muyun, Dila melihat ke arahnya, di medan perang ruang waktu lainnya, pria berkulit hitam yang bertarung dengan Lei Wuyu. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa. Pada titik ini, Kaisar Radium hari ke-6. Mayat, Muyun. Saat ini, langit dan bumi dikejutkan, dan momentum teror memenuhi 9 hari 10 tempat. Kaisar lainnya jatuh. Teriakan mengerikan Lei Wuyu pecah, dan guntur di medan perang ruang waktu bahkan memenuhi seluruh dunia. Kamu ingin mati. Lei Xuan tercengang saat melihat pemandangan ini. Radium, mati. Lei Wuyu meraung pada saat ini, membunuh Kaisar Radium lebih buruk daripada menyinggung keluarga Kaisar. Jika Anda menyinggung keluarga Lei saya, Muyun, Anda akan mati. Tapi saat ini, Muyun sedang tertawa dan menatap Lei Wuyu. Saya akan mati. Selama bertahun-tahun, yang saya pikirkan adalah membunuh Kaisar Surgawi. Sampai saat ini, Raja Surga Laosu telah datang. Kaisar Radium akan mati ketika dia meninggal. Jika kamu ingin membunuhku Muyun, ayo. Semua orang sedikit bingung saat ini. Dasar bajingan, Lei Xuan juga marah saat ini. Dia memandang Du Guye, yang menghalanginya, dan berbisik, kamu tahu betapa buruknya keberadaan klan Lei. Apakah kamu benar-benar tidak takut Kaisar Lei meninggal dan membuat marah klan Lei? Namun, mata Du Guye selalu redup, dan dia berkata, sejak kamu Xiao Yao meninggal dan lengan serta kakiku hilang, aku hidup untuk hari ini. Lei Rui tidak ada di dunia Changlan, kan? Aku menunggunya kembali. Mendengar ini, mata Lei Xuan menjadi lebih dingin. Apakah menurutmu Mu Qingyu akan menjadi lawan kakekku? Lei Xuan mendengus dingin, Muyun akan menjadi orang pertama yang mati di Kaifeng. Pada saat itu, akan ada lebih banyak orang yang membiarkannya mati daripada mereka yang menginginkan Ye Xiaoyao mati. Dugu kamu berkata sambil tersenyum, aku menunggu hari itu. Bersenandung. Pada saat ini, Lei Wuyu, Lei Xuan dan seniman bela diri Paviliun Tian Lei semuanya tampak sedih. Di Lei benar-benar dibunuh oleh Muyun. Lei Wuyu menatap lurus ke arah pria berbaju hitam dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda menyinggung keluarga Lei, Anda akan mati dengan menyedihkan. Lei Wuyu meraung, dan suaranya sepertinya menyebar ke seluruh dunia. Dia meraung, Kaisar Ming, Anda baru saja melihat putra Anda dibunuh. Di Lei bukan hanya keturunan keluarga Lei, tapi juga anak kandung di Ming. Namun, di hadapan Oman Lei Wuyu, tidak ada yang menyerah. Di antara kekosongan, di dunia yang luas, kedua sosok itu berjarak 10.000 kaki. Mereka sedang bermain catur dengan gunung setinggi 10.000 kaki sebagai bidak catur dan tanah setinggi 10.000 kaki sebagai papan catur. Mu Qingyu, Kaisar Ming, kedua pria kuat sejati di alam dewa jalan besar ini sepertinya lelah bermain catur bersama setiap hari. Xiao Wentian, belok kiri 65. Suara jelas Kaisar Ming terdengar. Hanya untuk melihat di antara mereka, salah satu dari gunung setinggi 10.000 kaki diangkat oleh Sheng Sheng, dibawa ke suatu posisi dan diturunkan dengan suara gemuruh. Sosok pembawa gunung tersebut merupakan orang paling terkenal dalam daftar Changlan yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Xiao bertanya, Mu Qingyu melihat adegan ini dan kemudian berkata, sekarang giliranku. Xiao Wentian, ke kanan 65. Xiao Wentian berangkat lagi, mengangkat gunung hitam dan pergi ke sisi lain papan catur bumi. Porter yang rajin. Saat ini, Lei Wuyu berteriak. Xiao bertanya kepada surga dengan heran dan berkata, hei, ini Lei Wuyu. Mengapa anak laki-laki ini begitu menarik? Mu Qingyu tersenyum dan berkata, Kaisar Ming, sepertinya aku menang lagi. Di Yuan sudah mati, Di Huan sudah mati, Dixuan sudah mati, dan Di Tengfei sudah mati. Sekarang Di Lei juga sudah mati. Dengan kata lain, kamu hanya memiliki 9 anak laki-laki, dan tersisa 4. Apa kamu tidak merasa sedih? Ketika Kaisar Ming mendengar ini, wajahnya yang bersih tersenyum dan berkata, apa gunanya memiliki lebih banyak anak laki-laki? Kamu hanya memiliki 1 anak laki-laki, bukankah itu cukup? Sepertinya perkataanku ada benarnya.
Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, saya juga ingin lebih, tapi Nyonya tidak melahirkan. Apakah penggembala kuat Qingyu masih takut pada Ye Yuxi, yang mendominasi jalan? Kamu tidak mengerti, hanya jika suami dan istri harmonis barulah keluarga menjadi harmonis. Mu Qingyu kemudian berkata, kali ini berbeda. Kaisar Lei adalah putra Lei Rui. Kamu dan Lei Rui saling jatuh cinta dan benci. Cukup menulis biografi. Meskipun Kaisar Lei dibesarkan olehmu, Lei Rui dapat membiarkannya. Lei Wuyu dan Lei Xuan menjaganya. Sudah cukup, melihat cinta Lei Rui padanya. Petik 2. Mati saja, tut-tut, akankah Lei Rui membunuhmu? Mendengar ini, Kaisar Ming tersenyum dan berkata, bahkan jika Lei Rui membalas dendam, dia akan membunuh Mu Yun dan Ye Yuxi. Mengapa dia membunuhku? Mu Qingyu, menyinggung keluarga Lei. Aku khawatir akan sulit bagimu untuk melakukannya. Kamu tahu, kekuatan Lei Tianfang tidak kalah dengan kamu dan aku. Mu Qingyu mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu katakan juga. Keluarga Guntur Hong Huang, tampaknya di masa puncak masa lalu, orang-orang setingkat Dewa Tao dilahirkan dalam keluarga. Orang kedua setelah tokoh kuat di alam ketidakmungkinan dan non-surga, tampaknya di masa lalu, mereka adalah keluarga kuno di dunia kuno Futu atau keluarga di dunia kuno Shuro. Kaisar terdiam. Xiao bertanya pada langit, tapi dia bertanya-tanya, Lei Wuyu, anak laki-laki itu, berasal dari keluarga Hong Huang. Tak satu pun dari mereka memperhatikannya. Mu Qingyu kemudian berkata, meredupkan, tidak baik bagi kita untuk jujur satu sama lain. Lihat dirimu, kamu memiliki begitu banyak pemikiran setiap hari. Jika kamu tidak mengatakannya, aku harus menebaknya. Menurutku kita tidak akan mengatakannya. Aku tidak terlihat seperti musuh, tapi seperti sepasang kekasih. Xiao Wentian hampir muntah saat mendengar ini. Kaisar Ming berkata perlahan, Mu Qingyu, sebenarnya, aku sangat menghargaimu. Dibandingkan dengan Mu Yun, menurutku kamu lebih layak menjadi lawanku. Sejujurnya, aku tidak ingin melawanmu, tapi tidak mungkin. Jika Mu Yun bukan takdir Kaisar ke-9, saya pikir Anda dan saya harus menjadi teman dekat. Xiao tertegun dan berseru, kalian berdua, orang kepercayaan. Tak satu pun dari mereka menjawab. Kaisar Ming melanjutkan, hanya saja kamu melindunginya dan aku membunuhnya. Sayang sekali kamu dan aku ditakdirkan untuk bermusuhan. Xiao bertanya lagi pada surga, kalian berdua sedang berlibur. Kalian adalah musuh kehidupan dan kematian. Kalian saling meledakkan di sini. Hah, hah. Pada saat ini, dua orang kuat di alam jalan besar semuanya sedang melihat ke arah Xiao Wentian. Ditatap oleh kedua pria itu, Xiao bertanya kepada Dewa Surga dan gemetar. Aku tahu aku telah pergi. Tapi aku merasa seperti meniup langit ke dalam mulutku. Kaisar Ming mengusirnya dan pergi begitu saja, berbalik dan tidak ingin pergi. Nah, saya ditangkap oleh dua orang dan digunakan di sini sebagai alat untuk membawa bidak catur. Apa sih yang nomor satu di daftar Chanlan? Di depan dua orang ini, dia adalah seorang portir. Kaisar yang luar biasa, itu kentut di depan yang kuat di alam Tuhan. Dia tidak tahu apakah itu Daosu, Dautai atau Daohai. Adapun keadaan Tao dan Tuhan yang mereka katakan. Apa-apaan itu? Tidak ada surga, Xiao Wentian tahu. Di luar langit, adalah Kaisar Dewa. Dewa dan Kaisar kuno telah melalui tingkat keberadaan ini. 18 dewa kuno mampu menerobos alam semesta. Seberapa kuatkah mereka? 4850. Nama, Kaisar Dewa tertinggi penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, Kaisar Ming memandang Mu Qingyu dan berkata lagi, si Fan Tianmen, kali ini, bahkan jika Kaisar ke-9 tidak terbuka, apakah akan terbuka secara otomatis? Sekarang, dunia Chanlan kembali ke posisi semula, dan semuanya hancur. Kaisar Ming lalu berkata sambil tersenyum, Mu Qingyu, pihak mana yang akan didahulukan? Bagaimana aku tahu? Mu Qingyu kemudian berkata, kamu seharusnya mengetahui hal ini lebih baik dariku. Xiao Wentian sedikit bingung saat mendengarkan dialog mereka. Kedua kekuatan ini, letakkan mereka di depannya dan mainkan sandiwara. Sisi mana yang kamu katakan datang? Bagaimana aku tahu? Anda seharusnya lebih tahu dari saya. Lebih gila. Tidak bisakah kamu menjelaskannya? Namun, kedua pria besar itu tidak menjaganya sama sekali. Saya sangat marah. Tidak ada jalan.
Pada hari ke-6, pada saat ini, dengan kematian Kaisar Radium, rasanya aneh. Saat ini, Lei Wuyu tidak memiliki niat untuk bertarung dengan pria berbaju hitam. Matanya menatapnya dengan semangat membunuh. Siapapun kamu, aku akan membunuhmu. Lei Wuyu meraung. Pada saat ini, Lei Xuan dan beberapa kaisar keluarga Lei lainnya berkumpul satu demi satu. Paman Wuyu, Lei Xuan berkata saat itu, kita mundur dulu. Lei Wuyu berkata langsung, perang dunia hari ini, kekalahan telah diputuskan. Kaisar Lei sudah mati. Saya tidak bisa menjelaskan kepada Lei Rui. Lei Rui, berbicara mengenai namanya, Lei Xuan juga terlihat agak jelek. Apakah kamu pergi sekarang? Mu Yun tersenyum dan berkata, sampai jumpa lagi, aku akan melakukan 2 gerakan denganmu. Mu Yun, Lei Wuyu berteriak dengan marah, jangan melangkah terlalu jauh. Pada saat ini, senyuman muncul di sudut mulut Mu Yun. Dugu kamu dan Qin Mengyao semuanya mendatangi Mu Yun saat ini. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya benar-benar harus melakukannya dengan Kaisar Radium hari ini. Namun, saya tidak senang membiarkan Anda melarikan diri. Dengan baik, Mu Yun berkata sambil tersenyum, sudah waktunya. Bagaimana kalau aku memberimu hadiah? Lei Wuyu, Lei Xuan, dan rotasi kuno, Meng Yunzong, semuanya mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa maksudmu? Lei Wuyu berteriak. Saat ini, pria berbaju hitam, yang berdiri di udara, juga memandang Mu Yun dengan rasa agak bingung. Apa maksudmu? Hanya melihat, Mu Yun tersenyum dan tiba-tiba napasnya mengembun dalam sekejap. Pada saat ini, Dugu kamu dan Qin Mengyao berkumpul dalam sekejap. Hampir secara kebetulan, ketiganya menembak dalam sekejap. Namun, ini bukan untuk membunuh orang Lei. Tapi, boom, boom, raungan yang memekakkan telinga terdengar saat ini. Dugu kamu, Qin Mengyao dan Mu Yun menembak langsung ketiga pria berbaju hitam. Hampir seketika, di antara 3 pria berbaju hitam, salah satunya langsung dihancurkan oleh Dugu kamu, dan jiwanya melayang keluar. Yang lainnya langsung ditekan oleh Mu Yun dengan menara candi. Pedang Jiu Yao menembus tubuhnya, dan segel Tai Chi menghancurkan tubuhnya. Orang ketiga langsung dipotong oleh Qin Mengyao. Pembalikan yang mengejutkan dari momen ini dan tindakan saat ini membuat takut semua orang yang hadir dan para kaisar kuno yang menyaksikan perang tersebut. Sesaat sebelumnya, Mu Yun dan orang-orang berbaju hitam yang masih bekerja sama, pada saat ini, Mu Yun langsung merobek wajahnya dan membunuh 3 orang berbaju hitam. Pada saat ini, 3 orang kuat kekaisaran menderita kerugian besar satu demi satu dan langsung ditangkap oleh ketiga orang tersebut. Sampai saat itu, kami menemukan 3 pria berbaju hitam. Kaisar Wanzheng, Huan Zhou, Kaisar Yutian. Saat ini, semua orang bingung. Bagaimana ketiga orang ini bisa membantu Mu Yun? Pada saat ini, Lei Wuyu tiba-tiba menyadari, menatap pria berbaju hitam dan meraung, Dik Xuan Hao, itu kamu. Kaisar Wanzheng dan Huan Zhou pergi menemui Kaisar Xuan Hao di surga kedua setelah Kaisar Huan meninggal. Dan Kaisar Yutian juga merupakan doglek Kaisar Xuan Hao. Jelas, inilah orang yang menghentikannya, Yi Hao. Kaisar Xuan Hao, bantu Mu Yun dan bunuh Kaisar Radium. Sekarang, Mu Yun merobek wajahnya dan langsung membunuh Di Wanzheng, Huan Zizi dan Di Yutian. Pada saat ini, pria berbaju hitam perlahan melepasnya. Kenakan topi dan tunjukkan wajah aslimu. Bukan Dik Xuan Hao, siapa itu? Semua orang yang hadir benar-benar tertipu. Bersama dengan para kaisar kuno yang bersembunyi di kehampaan dan menyaksikan kegembiraan, mereka tercengang satu persatu. Tidak ada yang mengira bahwa Kaisar Xuan Hao lah yang akan bersatu Mu Yun untuk mengepung dan menekan paviliun Tianlei. Bahkan jika semua orang tahu bahwa 9 putra keluarga kaisar tidak pernah memiliki hubungan yang baik, mereka semua adalah keluarga kaisar. Terlebih lagi, ketika Kaisar Huan mengalami kecelakaan, beberapa kaisar surgawi lainnya juga berusaha menyelamatkannya. Namun kini, Kaisar Xuan Hao justru membunuh Kaisar Radium bersama Kaisar Wanzheng, Huan Zizi, dan Kaisar Yutian bersama Mu Yun. Apa yang sedang terjadi? Yang lebih luar biasa adalah Mu Yun telah meraih kemenangan telak. Namun kini justru membunuh Huan Zizi, Kaisar Wanzheng, dan Kaisar Yutian secara langsung. Klan Lei yang kuat belum pergi. Jika Lei Wuyu dan Dik Xuan Hao bersatu, apa yang akan dilakukan Mu Yun untuk melawan? Kaisar Xuan Hao memandang Mu Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, Mu Yun, apa maksudmu? Mu Yun tersenyum dan berkata,
Kaisar Radium sudah mati, kerja sama sudah berakhir. Dan, palu Thor di tubuh Kaisar Yutian, aku khawatir kamu tidak akan memberikannya kepadaku, jadi aku ingin ambil sendiri. Pada saat ini, apa yang dipegang Muyun tangannya adalah tubuh jiwa Kaisar Yutian. Muyun, Qin Mengyao, Du Guye, 3 Kaisar Agung menembak pada saat yang sama dan langsung membunuh jurus terkuat. Bagaimana Kaisar Yutian, Kaisar Wanzheng, dan Huan Zhou bisa melawan? Bagaimanapun, Muyun sekarang memutuskan kerja sama dengan Dik Xuanhao. Jika Dik Xuanhao dan Lei Wuyu bekerja sama untuk langsung mengepung dan membunuh Muyun, Muyun tidak bisa menahannya. Mereka tidak menyangka bahwa Muyun berani melakukannya. Kakak kedua, tubuh jiwa Kaisar Yutian, yang dikendalikan oleh Muyun, menjadi pucat saat ini. Kaisar Xuanhao berkata lagi, Muyun, apakah kamu tidak takut mati? Takut, Muyun berkata tanpa daya, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, Muyun langsung menelan jiwa Dedi Yutian. Tubuh jiwa Kaisar kiri dan kanan Wanzheng dan Huan Zizi juga langsung ditelan oleh Muyun pada saat yang bersamaan. Esensi, Qi, dan roh yang kuat mengalir ke tubuh Muyun. Dalam sekejap, tangannya terkepal, dan gelombang nafas di tubuhnya pecah dalam sekejap. Kaisar, jangka menengah. Pada saat ini, kekuatan penindas di medan mengerikan itu membuat semua orang merasakan hal yang sama. Muyun memiliki kekuatan menelan dan memurnikan, yang berasal dari warisan darah Mu Qingyu dan Ye Yuxi, yang merupakan sesuatu yang diketahui oleh Kaisar Agung. Pada saat ini, Muyun mencapai tengah-tengah Kaisar, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Tidak, Lei Wuyu mengangkat alisnya kali ini. Muyun tidak mencapai tahap tengah Kaisar dengan melahap roh 3 Kaisar Agung. Dia telah mencapai tahap tengah Kaisar. Pada saat ini, mereka melahap esensi, Qi, dan roh ketiga orang itu, dan tumbuh sedikit.